Mari kita lihat perjalanan sejarahnya. Ketika ibunya dikawini oleh sang ayah, yaitu Habib Salim di Wajo Sengkang, dibawa ke Hadramaut, dan di sanalah mereka tumbuh, mereka besar, sampai guru tua sendiri lahir di Hadramaut. Nah, jiwa wataniyah, jiwa kebangsaan, jiwa kenasionalisme guru tua itu muncul seiring pada saat yang sama di Hadramaut juga dijajah oleh Inggris. Jadi Yaman Selatan secara keseluruhan itu dijajah oleh Inggris. Nah, guru tua tumbuh kemudian menjadi tokoh penggerak, tokoh muda penggerak melawan penjajah. Karena penjajah itu kelanjutan dari perbudakan umat manusia. Perbudakan umat manusia seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Kata guru tua, saya ingin meninggalkan Hadramaut dan tidak mau tinggal di Hadramaut. Maka guru tua kemudian meninggalkan Hadramaut dan menuju Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah Indonesia. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dilahirkan tanggal 14 Sya'ban 1309 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 1892 di kota Taris, Hadramaut, Yaman Selatan. Ayahnya Habib Salim bin Alwi Al-Jufri adalah seorang tokoh ulama di kota Taris, Hadramaut. Kakeknya Habib Alwi bin Sakaf Al-Jufri adalah tokoh yang lebih terkenal lagi dan mempunyai karangan-karangan yang penting. Sedangkan ibunda Habib Idrus adalah Syarifah Nur Al-Jufri yang berasal dari Sengkang Wajo. Tibalah guru tua di Indonesia pada tahun 1922. Tapi kedatangan ke Indonesia ini merupakan kedatangan yang kedua. Karena kedatangan yang pertama dari guru tua itu pada tahun 1911. Guru tua bersama ayahnya ziarah ke Indonesia, menziarahi keluarga guru tua, saudara guru tua yaitu Habib Syekh yang duluan sudah tinggal, sudah mukim di kota Tondano, Sulawesi Utara. 1911 saudara kandung guru tua sudah tinggal di kota Tondano, Sulawesi Utara. Karena itu di Manado dan di Tondano pada khususnya banyak sekali keluarga dekat guru tua yang sudah bermukim di sana. Di masa kecil beliau, Habib Idrus belajar di madrasah yang dipimpin oleh ayahnya di Masjid Ibnu Salah, kota Taris. Kemudian setelah beranjak remaja, beliau juga berguru kepada tokoh ulama lainnya, di antaranya Habib Muhsin bin Alwi Assegaf, Habib Muhammad bin Ibrahim bil Faqih, Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, dan lain-lainnya. Selama lebih kurang setengah tahun, Habib Idrus juga pernah belajar di Mekah, di antaranya kepada Syahid Abbas Al-Maliki. Kalau kita berbicara tentang Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau dikenal di Sulawesi Tengah ini dengan panggilan guru tua, dan di Sulawesi Utara itu dikenal dengan Ustadz Tua. Walau bagaimanapun kehidupannya sehari-hari seperti yang dia gambarkan di dalam bait syairnya, dia katakan ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bil fami. Ialah aku menyeru setiap orang untuk menggapai ilmu dan ketakwaan dengan keadaanku, dengan lisanku, dengan kesahajaanku, dengan hartaku. Bahwa perjuangannya di Sulawesi Tengah itu
semasa hidupnya merata. Di seluruh daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini telah dia jangkau dengan pengembangan pendidikan. Oleh itu, seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ini yang Muslim, kalau kita ke rumah-rumah mereka, kita akan dapati di sana ada foto-foto beliau. Artinya ini membuktikan bahwa kedekatan sosok ini kepada masyarakat itu cukup kental. Bahkan kalangan-kalangan muda pada zaman itu pun cukup menarik. Dalam hati mereka sangat tertarik dengan guru tua. Sebelumnya guru tua bertemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga kita bisa berkata bahwa ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama besar lain di NU mendirikan NU pada tahun 1926 di Surabaya, 31 Januari 1926 di Surabaya, itu guru tua pada tahun 26 itu ada di Solo, ada di Jawa. Karena sebelumnya guru tua ada komunikasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena guru tua pernah tinggal di Jombang sekitar 2 tahun. Habib Idrus mendirikan Al-Khairat pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 1930 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mengapa Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dipanggil dengan guru tua? Nah, karena beberapa waktu setelah Al-Khairat dibuka di Palu pada 11 Juni 1930, lalu generasi pertama, terus generasi kedua dan ketiga, kelihatan sudah banyak murid-murid dari Sis Al-Jufri yang tampil mengajar di Al-Khairat, menjadi guru, menjadi ustadz di Al-Khairat. Sehingga masyarakat di sini, di Palu ini, khususnya yang bersentuhan langsung dengan Sis Al-Jufri dan Al-Khairat, memanggil Sis Al-Jufri dengan Ustadz atau Habib Idrus. Pada saat yang sama, murid-murid Sis Al-Jufri itu sudah banyak yang dipanggil Ustadz, karena sudah sama dengan Sis Al-Jufri menjadi guru begitu. Nah, akhirnya tokoh-tokoh lokal di sini, diantaranya Lanyora, ya, ini teman guru tua yang berada di Dolo, Lanyora, yang kemudian diganti namanya dengan Abdullah oleh guru tua, dan beberapa tokoh lokal di sini, mereka bersepakat memanggil Sis Al-Jufri dengan panggilan guru tua. Artinya dari semua guru yang ada, guru tua lah yang paling tua daripada mereka. Dan itu sekaligus menjadi panggilan kehormatan bagi beliau. Satu-satunya guru di Sulawesi Tengah yang menjadi ulama, yang menjadi ustadz, yang menjadi guru yang pernah mengajar persoalan keislaman di sini, yang dipanggil guru tua hanya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sendiri. Tidak ada guru tua yang lain. Bahwa pendidikan yang diajarkan oleh guru tua itu adalah mengedepankan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, kesantunan dan kesopanan. Saya kira ajaran ini tentu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya proses pendidikan dan apa yang dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Karena pendidikan yang diajarkan oleh beliau adalah selalu mengutamakan akhlak, sehingga setiap muridnya yang datang untuk belajar, baik dengan sistem berhadap-hadapan halaqah atau dengan sistem klasikal, selalu mengajarkan akhlak dulu. Bahkan di dalam beberapa pandangan-pandangan beliau, bahwasanya ilmu dan akhlak itu engkau akan menemukan apa yang engkau cita-citakan. Itulah sebabnya kita, termasuk orang yang pernah belajar di Al-Khairat, tidak suka berdebat, tidak suka mencari kesalahan orang. Itulah yang mungkin kemudian kita kenal dewasa ini dengan Islam wasatiyah atau moderasi beragama.
Saya berpendapat inilah yang menyebabkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Habib Idrus atau guru tua sampai dengan hari ini masih bisa eksis di tengah masyarakat kita, termasuk kader-kader al-khairat itu bisa diterima oleh semua golongan, bukan hanya internal umat Islam, tetapi juga dapat diterima kalangan luar dari Islam. Dan itu memang sudah ditunjukkan oleh guru tua ketika membangun madrasah, ketika membangun pendidikan ini. Beliau membutuhkan guru matematika, beliau membutuhkan guru bahasa Inggris, itu tidak segan-segan beliau meminta kepada orang yang ahli di bidangnya, termasuk non-muslim waktu itu. Seorang yang beragama Kristen pun itu diajak untuk mengajar bahasa Inggris. Dengan demikian, ini contoh yang diajarkan oleh beliau kepada kita murid-murid selanjutnya, itu bahwa kebersamaan, penghormatan, penghargaan, kesantunan, keramahan itulah yang menjadi ujung tombak eksistensi al-khairat. Bahkan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada muridnya yang nakal, ada muridnya yang mungkin sedikit berbeda akhlaknya, lalu beliau tidak berkata harus pulang, tapi dia mengatakan, kita ini mau membina orang, kita ini mau memperbaiki orang, maka orang yang datang kepada kita, kita harus berusaha untuk merubahnya menjadi baik, untuk memperbaiki akhlak dan memberi dia ilmu pengetahuan. Guru tua ketika mendidik tidak pernah merubah penampilan seseorang. Apapun pakaiannya pada waktunya tetapi Habib Idrus ini merubah pribadi seseorang. Dari yang dulunya kurang bermoral, kurang baik, menjadi bermoral dengan pakaian kebangsaan. Dengan pakaian kadang-kadang pakai songkok hitam, celana panjang atau pakai sarung. Apapun pakaian mereka, tetapi guru tua tetap akan menyampaikan ilmu. Dan saya lihat pada zaman ini ada program yang dinamakan bebas belajar. Sebenarnya bebas belajar itu sudah diterapkan oleh guru tua ataupun Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam mendidik anak-anaknya. Setiap murid-muridnya apabila datang, mereka akan membawa kitab masing-masing, apapun kitab yang mereka bawa. Oleh itu, murid-muridnya itu sangat dekat kepadanya, karena dia selalu memanggil murid-muridnya itu sebagai wahai anakku, ya waladi, wahai anak. Mendidik tidak memerlukan tempat baginya. Dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam berjalan, baik menggunakan kendaraan ataupun tidak, dia akan menggunakan waktu itu untuk mendidik anak-anaknya ataupun mendidik murid-muridnya. Pengaruh beliau di Sulawesi Tengah khususnya dan di Indonesia bagian timur itu sangat dikenal dan sangat dihormati. Apapun yang akan beliau katakan itu akan dikatakan oleh mereka semuanya perkataan sami'na wa ata'na. Beliau akan menegur siapapun yang ada di hadapannya ataupun di perjalanan, walaupun seorang itu adalah seorang petani. Dia apabila lewat kepada mereka itu, dia akan katakan assalamualaikum, apa kabar, artinya dengan kesantunan dan akhlaknya. Karena dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya, dia katakan bil ilmi wal akhlaqi idrakul munah, dengan ilmu dan akhlak engkau akan capai cita-citamu. Tentunya ini semua tidak dilakukan olehnya, melainkan sosok ini menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan ikutannya, sesuai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita seluruhnya,
walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Habib Idrus membesarkan Al-Khairat selama 26 tahun hingga akhirnya pada tahun 1956 lembaga pendidikan yang didirikannya ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia Timur. Pada tahun itu pula dilaksanakan Muktamar Al-Khairat yang pertama bersamaan dengan peringatan seperempat abad berdirinya perguruan ini. Perguruan Al-Khairat kemudian terus berkembang dan puncaknya pada tahun 1964 Al-Khairat membuka perguruan tinggi Universitas Al-Khairat dengan 3 fakultas, yaitu Adab, Tarbiyah, dan Syariah, dan beliau sendiri yang menjadi rektornya. Saya kira itulah yang bisa yang saya bisa akan sampaikan. Tapi yang jelas Habib Idrus ini manhaj kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan, tidak terlepas daripada mengajar dan belajar. Siapapun yang akan datang kepadanya meminta nasihat ataupun mengatakan dirinya susah, perkataan satu saja perkataan yang dia akan katakan kepada mereka itu, belajar atau mengajar. Itulah nasihat dia. Jadi kalau apa yang kita inginkan yang bisa kita tarafkan zaman ini, tentunya tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mempunyai pengetahuan untuk menyampaikan pengetahuannya kepada siapapun. Bagaimana guru tua merespon tentang keindonesiaan, merespon tentang kebangsaan? Ini agak lebar ya, agak panjang sebenarnya untuk dijelaskan, tapi paling tidak kita bisa mempersepsikan seperti ini. Guru tua memiliki wawasan keindonesiaan atau nasionalisme, itu bisa dijelaskan dalam tema besar yang disebut dengan akar-akar nasionalisme guru tua. Begitu. Jadi akar nasionalisme guru tua yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri bahwa guru tua ibunya asli warga negara Republik Indonesia, yaitu Syarifah Nur Al-Jufri, yang lahir di Wajo, Sengkang, dan bagian dari keluarga besar Syarifah Nur ini berasal dari marga Arung Matoa di Wajo, Sengkang. Arung Matoa ini adalah sebuah marga besar di sana, marga Ningrat, yang juga memiliki kuasa atau memiliki pengaruh besar di kerajaan Wajo, Sengkang itu. Keindonesiaan ibu inilah yang sangat berpengaruh di dalam diri guru tua. Habib Idrus sangat mencintai Indonesia dengan merasa bahwa negeri ini sebagai tanah airnya. Di antara tanda kecintaannya kepada Indonesia adalah syair yang dibuat ketika membuka kembali perguruannya setelah Jepang bertekuk lutut pada Perang Dunia Kedua. Di antaranya beliau mengubah syair yang artinya sebagai berikut. Wahai bendera kebangsaanku, berkibarlah di angkasa, di atas bumi, di gunung nan hijau. Setiap bangsa punya lambang kemuliaan, dan lambang kemuliaan kita adalah merah putih. Bagaimana hubungan guru tua dengan kekuatan Islam yang lain yang berbeda paham dengan Al-Khairat misalnya. Kemudian juga aspek yang terakhir kedua, bagaimana hubungan guru tua dengan non-muslim. Toleransi beragama. Ini yang disebut oleh Kementerian Agama sekarang dengan moderasi beragama. Ya. Guru tua pada tahun 50-an itu sudah menggunakan guru yang notabene berfaham Muhammadiyah. Tidak sama di Al-Khairat dari segi furu', dari segi cabang-cabang ibadah-ibadah sunnah ya, bukan dari usul, bukan hal-hal yang pokok. Ibadah sunnah seperti subuh tidak pakai kunut, yaitu guru yang bernama Syafi'i. Syafi'i ini mengajar bahasa Inggris di Al-Khairat, di sekolah Al-Khairat itu pada tahun 50-an.
Dan satu lagi namanya Zubair Garupa, yaitu mengajar pelajaran matematika di Al-Khairat. Jadi kalau orang bertanya bagaimana hubungan Al-Khairat dengan Muhammadiyah, ini luar biasa. Tidak ada soal Al-Khairat dengan Muhammadiyah, tidak pernah konflik, tidak pernah bertentangan, hanya beda pendapat berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah-ibadah wajib, ibadah pokok. Bahkan 2 orang guru Muhammadiyah diajak mengajar di Al-Khairat. Terakhir, bagaimana hubungan guru tua dengan non-muslim? Ini soal kebangsaan, ini soal moderasi beragama. Kalau Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini bicara jargon moderasi beragama, salah satu strategi corak berislam untuk mengatasi berbagai macam konflik di Indonesia, maka jawabannya mereka harus belajar ke Al-Khairat. Mereka harus belajar ke Al-Khairat. Kenapa? Karena pada tahun 50 guru tua sudah mengajak seorang guru, seorang pendeta yang bernama PK Ento. Dan PK Ento mengajar matematika di Al-Khairat itu tahun 50 sampai 56 kalau tidak keliru saya. Dia mengajar di sini matematika pada tahun itu, dan dia memiliki kesan yang luar biasa pada guru tua. Habib Idrus memiliki semangat yang sangat besar untuk menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Tak hanya wilayah-wilayah yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik kendaraan, beliau juga sering menembus daerah terpencil, baik dengan berjalan kaki, menaiki pedati, maupun menggunakan sampan. Hal itu untuk memberikan pencerahan akidah Islam dan bimbingan kepada umat Islam yang membutuhkan. Semua dilakukan dengan biaya sendiri. Beliau pun berdakwah di kalangan penganut animisme dan kaum Nasrani. Terkadang beliau menuju pulau-pulau kecil yang jauh dengan menggunakan sampan seorang diri tanpa ada yang menyertai. Terkadang juga ditemani oleh salah seorang muridnya, beliau sabar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan di darat maupun di perairan. Beliau rela dengan makanan sederhana dan tempat bermalam seadanya. Ketika wafat, Habib Idrus meninggalkan 25 cabang Al-Khairat, berikut ratusan sekolah dan madrasah. Selain itu, beliau juga meninggalkan karya bergerak yaitu ribuan pelajar dan alumni Al-Khairat.